Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Safitri, nomor NPM 0014 dari kelas BK 3A. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Pengertian dari Cognitive Complexity. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata kognitif dari aspek tenaga pendidik, misalnya seorang guru diharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Artinya, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual seperti penguasaan materi, pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan cara menilai siswa, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya yaitu cognitive complexity adalah nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional oleh konselor, di mana konselor harus dapat melihat suatu persoalan secara utuh, kemampuan dalam memaknai suatu persoalan secara menyeluruh, tidak hanya terfokus pada unsur sebab akibat saja. Pengertian dari psychological adjustment merupakan proses psikologis yang dilakukan oleh individu dalam mengatur atau mengatasi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupannya sehari-hari. Penyesuaian diri berhubungan dengan bagaimana individu mengatur atau mengatasi berbagai kebutuhan dan tekanan. Psychological adjustment ini sebagai respon afektif yang dikaitkan dengan proses adaptasi kita dan juga suatu hal yang memotivasi individu untuk lebih menyesuaikan untuk mencapai kepuasan dalam transisi lintas budaya. Proses psychological adjustment terhadap proses adaptasi cross-kultural dapat dipengaruhi oleh beberapa dimensi budaya, seperti cara berpakaian, cuaca, makanan, bahasa, masyarakat sekitar, sekolah, nilai-nilai kebudayaan. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebudayaan di sini adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya dan juga berperan sebagai acuan perilaku. Dapat disimpulkan bahwa psikologis adjustment yaitu proses psikologis berupa respon afektif untuk mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari dalam kehidupan host culture agar dapat mencapai kesejahteraan. Pengertian dari self-disclosure merupakan tipe komunikasi di mana informasi tentang diri yang akan normalnya disimpan atau dirahasiakan tetapi justru disampaikan pada orang lain. Menurut teknik jendela Johari, pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan orang lain akan meningkatkan pengetahuan tentang diri kita.
Dengan membuka diri, kita akan mendekati kenyataan dan bila demikian, maka akan cenderung lebih terbuka dengan orang lain yang pada gilirannya akan menerima informasi dan pengalaman serta gagasan baru dari siapapun juga. Teknik jari window juga dapat disebut sebagai teknik yang mengkoordinasikan seseorang untuk mau berinteraksi dengan orang lain dengan menerima umpan balik dan berbagi dengan apa yang diinginkan agar seseorang mendapatkan informasi tentang dirinya, sehingga seseorang itu dapat memahami dirinya, mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya. Dalam self-disclosure ini, konselor menjelaskan bagaimana ia pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh klien dengan mengutip contoh dari kehidupan pribadinya, sehingga klien mengerti bahwa konselor pernah memiliki pengalaman serupa dan benar-benar memahami perasaannya. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang etis adalah suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tersebut benar atau salah. Kode etik dapat memberikan pedoman luas untuk keputusan etis, namun jarang cukup rinci menerapkan secara sempurna untuk situasi etis tertentu. Pengambilan keputusan etik tidak selamanya mudah, namun inilah yang menjadi tugas seorang konselor, menambahkan perlunya karakter integritas, keberanian moral, serta pengetahuan dalam diri konselor untuk mengatasi hal tersebut. Lalu, yang selanjutnya ada beberapa tahap pembuatan keputusan yang etis. Yang A, mengidentifikasi permasalahan. Yang B, menerapkan pedoman etik. Yang C, menentukan sifat dan dimensi dan mencari konsultasi. Yang D, menghasilkan berbagai kemungkinan rangkaian tindakan. Yang E, mempertimbangkan berbagai kemungkinan konsekuensi dari semua opsi dan menentukan rangkaian tindakannya. Dan yang F, mengevaluasi rangkaian tindakan yang dipilih. Dan yang G atau terakhir, mengimplementasikan rangkaian tindakan tersebut. Pengertian dimensi-dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling. Masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan konseling adalah menyangkut soal konfidensial atau kerahasiaan klien. Konfidensial ini berkaitan dengan apakah hal-hal yang dibicarakan dalam konseling bersifat kerahasiaan atau tidak. Konfidensial berbeda dengan privasi. Privasi adalah kebebasan individu untuk memilih dan menentukan sikap keyakinan, tingkah laku, dan opini untuk dirinya, baik yang akan didiskusikan atau disampaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, privasi itu berhubungan baik dengan hak untuk kehidupannya sendiri tanpa ikut campur dengan pihak lain. Sementara konfidensialitas itu berhubungan dengan pengendalian informasi yang diterima dari seseorang. Sebuah informasi dikatakan tidak disampaikan ke pihak atau publik. Secara umum dinyatakan bahwa informasi yang dibicarakan oleh klien, baik menyangkut diri bersifat konfidental, tidak dapat disampaikan secara terbuka oleh konselor kepada siapapun. Pada dasarnya, klien melakukan self-disclosure kepada klien percaya bahwa konselor akan merahasiakan segalanya. Dalam hal ini, konselor perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang A, klien hendaknya mengetahui kedudukannya dalam hubungannya dengan kerahasiaan. Yang B, andai kata dalam usaha membantu klien mengatasi masalahnya, diperlukan konsultasi dengan orang tua. Dan yang C, andai kata klien mengendaki agar keterangan tertentu dirahasiakan, maka konselor menghargai permintaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, jika kerahasiaan suatu keterangan tidak lagi dapat dijamin, yang disebabkan karena adanya tuntutan hukum, atau karena pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin dapat membahayakan dirinya, maka klien harus diberitahu sesegera mungkin.
kepribadian konselor yang seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan konseling sadar budaya. Konselor harus memiliki kesadaran multibudaya agar bisa mengenali konseling yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda. Konselor harus memiliki asumsi, nilai-nilai budaya, kecondongan, keyakinan, dan sikap antara lain yaitu yang A. Konselor budaya tidak menyadari akan pentingnya kepekaan budayanya. Yang B. Konselor budaya yang terampil menyadari bagaimana latar belakang budaya dan pengalamannya, sikap, nilai-nilai, serta bias pengaruh dari psikologi. Yang C. Konselor budaya yang terampil harus mengenali batas-batas kompetensi dan keahlian mereka. Dan yang D. Konselor budaya juga mampu menciptakan rasa nyaman serta tidak membeda-bedakan ras, etnik, budaya, serta keyakinan. Konselor harus memiliki keempat kriteria tersebut. Konselor yang bermartabat ialah konselor yang memiliki kultur respek yang baik, serta mampu membuat nyaman konseling yang memiliki latar belakang budaya. Sebagai konselor mampu mengalihkan perhatian mereka untuk melakukan konseling, serta memasukkan isu-isu lintas budaya. Konselor yang profesional harus memiliki keterampilan dan teknik konseling yang memadai serta bagaimana menghadapi masalah dari konseling yang berbeda budaya. Selain itu, konselor juga perlu mempelajari karakteristik multibudaya dari suku atau bangsa lain untuk merespon dengan konseling yang multibudaya. Pengertian prasangka dan stereotip budaya. Prasangka lebih spesifik yakni cenderung untuk menilai secara negatif orang yang memiliki perbedaan dari umumnya. Orang dalam hal seksualitas, ras, etnik, atau yang memiliki kekurangan kemampuan fisik. Stereotip adalah kombinasi dari ciri-ciri yang paling sering diterapkan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain, atau oleh seseorang kepada orang lain. Stereotip adalah komponen kognitif di mana memiliki keyakinan akan suatu kelompok. Prasangka sebagai komponen afektif di mana memiliki perasaan tidak suka, sedangkan diskriminasi adalah komponen perilaku. Kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat, yang memberikan jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk sistem pengetahuan, penilaian, pandangan hidup, kepercayaan, dan etos kebudayaan. Hal ini berhubungan langsung dengan perspektif etik dan emik mengenai prasangka dan budaya. Konseling lintas budaya memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar budaya atau tempat klien. Yang kedua, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya atau tempat konselor. Dan yang ketiga, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling di tempat yang berbeda pula. Konseling sebagai proses bantuan yang diberikan konselor kepada konselingnya terkadang terhambat oleh adanya perbedaan usia, gender, ras, dan etnis yang berada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Adanya bimbingan dan konseling lintas budaya merupakan salah satu cara untuk mengurangi hambatan konseling, sehingga konseling dapat tetap dilaksanakan dengan baik di tengah perbedaan yang ada. Lalu, sikap konselor terkait hal tersebut adalah menerima dan menghargai perbedaan. Konselor sadar bahwa latar belakang kebudayaan yang dimilikinya, pengalaman sikap, nilai, dan bias mempengaruhi proses psikologis. Konselor mampu mengenali batas kemampuan dan keahliannya. Konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada
antara dirinya dan klien dalam bentuk ras, etnik, kebudayaan, dan kepercayaan. Yang pertama, konselor memiliki pengetahuan tentang ras dan kebudayaannya sendiri dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi secara personal dan profesional pandangannya tentang normal dan abnormal dalam proses konseling. Yang kedua, konselor mengetahui dan memahami bahwa tekanan, ras, diskriminasi, dan stereotip mempengaruhi mereka secara personal dan dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga atau terakhir, konselor mengetahui dampak sosialnya terhadap orang lain, pengetahuan mereka terhadap perbedaan komunikasi, bagaimana gaya komunikasi ini mungkin akan menimbulkan perselisihan atau membuat perkembangan dalam proses konseling pada klien minoritas, dan bagaimana cara mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi pada orang lain. Baik, itu tadi pemaparan hasil akhir ujian semester saya mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Saya Widya Ayu Safitri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.